kepada Sang Bapa yang adalah Yod-Heh-Vav-Veh, yang adalah Yahweh itu. Tapi kok katanya banyak orang bilang Anda katanya oneness. Buat saya oneness itu pun orang-orang yang agak-agak miring ketika berbicara tentang Bible. Karena mereka memelintir apa yang dikatakan oleh Bible. Oke, baik. Kalau gitu ini benar, di sini benar dia. Oke, satu kali lagi. Apakah menurut Anda Tuhan Yesus itu hamba daripada Tuhan Bapa di surga? Di dalam Bible ketika dia datang sebagai manusia tentu dia adalah seorang hamba. Orang Kristen tidak boleh menolak bahwa Yesus datang sebagai seorang hamba. Oke. Karena itulah yang dinyatakan dalam Bible. Oke, berarti Tuhan Yesus hamba daripada Bapa di surga. Betul. Ya, betul. Ini biblikal kalau begitu. Oke, apa yang Anda sampaikan? Silakan. Ya. Nah, saya mau bertanya begini. Saya pernah mendengar statement dari Bang Edis bahwa buanglah kata Allah ke tong sampah. Betul begitu? Benar, pernah saya bilang seperti itu. Karena banyak sekali penyalahgunaan atau kesalahpahaman yang terjadi karena terjemahan itu, begitu. Karena misalnya nih, contoh ya. Ketika ada orang membaca Lukas pasal berapa begitu ya, dikatakan begini. Lalu semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah dalam terjemahan itu. Tapi ketika Muslim yang baca, dibilang Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Nah, Allah kata mereka Allah itu. Allah dan Allah itu sama. Nah, supaya tidak debat kusir seperti ini, kalau menurut saya, ya nggak apa-apa. Kata Allah itu diganti aja, dibuang aja ke tong sampah kata itu. Menurut saya. Karena kata Allah itu bagi orang-orang awam yang blow on itu bisa menyesatkan. Dan banyak orang mualaf gara-gara itu. Ya, banyak orang mualaf gara-gara itu. Jadi ketika Yesus berdoa kepada Allah, disangka Allah itu adalah Allahnya orang Islam. Begitu. Betul. Nah, makanya Bang Edis, ini semua bentuk hal ini sumbernya kesesatan ini adalah dari terjemahan yang salah, betul? Bagi orang-orang awam. Tapi kalau bagi orang-orang yang ngerti bahwa Allah di situ, yang dimaksud Allah di situ bukanlah Allah, menurut saya itu tidak akan menyesatkan mereka. Tapi umat ini nggak semuanya cerdas, Nathan. Jadi ada umat ini orang-orang awam. Begitu. Bukanlah Allah ini dalam hal seperti apa? Contoh misalnya nih ya, kalau kita lihat dalam Bible LAI misalnya ya, Bang Edis, misalnya dalam Amos 5 ayat 27 dalam Bible LAI, di sana dikatakan, dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan, ya firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Ini dalam Bible LAI, di mana di sini ada Tuhan, ya ada Tuhan yang namanya adalah Allah menurut Alkitab LAI. Nah, ketika ada narasi bahwa menurut orang, kalau dalam orang awam bahwa mereka akan menyamakan Allah dan Allah ini, tapi untuk orang-orang yang paham mereka tidak akan menyamakan. Cara membedakannya dari sisi mana? Kalau kita lihat dalam terjemahan LAI, silakan. Baik, jadi begini, ada perbedaan di sini antara kita, Nathan ya. Pertama-tama, alasan Anda membuang itu karena kata itu adalah ditujukan kepada sesembahan asing, begitu ya? Oke, tetapi kalau alasan saya, kalau memang itu besok diterjemahkan tidak usah dipakai lagi, alasan saya karena kata itu nanti sering disalahpahami oleh orang-orang awam menjadi Tuhannya orang Islam. Karena setiap saya lihat orang Islam membaca terjemahan LAI, selalu dia bilang Allah. Selalu dia bilang begitu. Contoh, ketika dia baca, wahai Muslim, bacakan dulu Kejadian 1 ayat 1, dibaca sama dia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Astaga, udah dibilang Allah katanya. Nah, jadi ini sering terus-menerus kejadian. Ketika Zuma membaca Alkitab, lalu semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Yesus Muslim nih. Ini Yesus berdoa kepada Allah nggak? Ya, ini tulisannya Allah. Makanya kemarin kita sudah debat masalah itu, Nathan. Betul. Kalau Muslim baca Allah itu nggak bisa. Mereka akan bilang Allah. Begitu.
Seperti Iya, itu. masalahnya Nah, kan yang kita fokuskan ini kan adalah di dalam internal kita terlebih dahulu nih. baik, Bahwa makanya kita juga makanya harus gini Senatan. Jadi saya punya dua pendapat soal itu. Pertama, seandainya Alkitab ini diterjemahkan lagi nanti, saya rasa memang sebaiknya tidak usah pakai kata Allah itu. Tapi ganti saja dengan Elohim, begitu. Jadi sesuai dengan Betul. bahasa orisinilnya. Tetapi Setuju. Tetapi kalaupun misalnya tetap diterjemahkan Allah, cobalah beri pengertian bahwa Allah di situ bukan Allah yang di dalam Quran, karena kembar itu tulisannya. Begitu. Seperti Iya. itu. Nah, karena kembar ini membuat orang tuh jadi sering terjerumus, dan banyak orang-orang yang saya katakan blow on otaknya menjadi mualaf gara-gara itu. Contohnya siapa? Ya bisa saya katakan contohnya Agatha. Ya, Agatha kan mualaf gara-gara Allahnya yang dalam Alkitab itu disangka Allah itu. Begitu. Iya, nah masalah Contohnya siapa Allah lagi? itu ya. RK. RK kan juga mualaf itu. Sempat juga mualaf dia. Pokoknya orang-orang yang bekas-bekas mualaf ini, pokoknya saya bisa bilang gini ya. Kalau sempat mualaf, saya sudah bisa pastikan bahwa orangnya itu tidak stabil. Dalam perspektif saya beberapa kali ketemu dengan orang mualaf, orangnya tidak bisa berpikir panjang, orangnya itu labil dan ya seperti itu. Mohon maaf ya, itu pengalaman saya. Masa saya nggak boleh ngomong pengalaman saya? Iya. Nah, jadi masalahnya begini Bang Edis. Kalau kita belajar daripada sejarah penerjemahan Bible di tanah Nusantara ini, tentang Bible yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kita bisa mendapatkan bahwa penerjemah Bible di tahun 1800-an ya itu dibantu oleh seorang Muslim yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Makanya masuklah kata Allah ini. Nah, saya punya satu buku dari LAI, ya, saya dapat dari LAI ketika saya mengkritik LAI, di mana itu judul bukunya adalah Mengikuti Jejak Ledecker. Di sana dijelaskan bahwa kata Allah ini, ya, merupakan pengaruh daripada Islam, gitu loh. Nah, Saya setuju. makanya ketika orang Kristen menggunakan kata Allah, mau yang dia awam, mau yang dia tidak awam, ketika menggunakan kata Allah, sama saja tujuannya. Karena kalau kita lihat dalam KBBI pun, ya kan, kita sebagai orang Indonesia, kita juga harus melihat apa yang dikatakan oleh KBBI. Di mana dalam KBBI kan bisa dikatakan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah dan dipuja oleh orang-orang beriman, yang disertai dengan keterangan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia lagi maha luhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci lagi tinggi. Dan kata ini umumnya digunakan dalam kepercayaan Islam. Ini dalam KBBI. Teman-teman bisa buka nanti ya dalam KBBI. Nah, bahkan lebih jauh lagi dalam Kamus Oxford Dictionary, ya, kamus yang digunakan di seluruh dunia, di sana dikatakan apa? Allah now is the name of God among Muslim. Allah adalah nama Tuhan bagi kalangan orang-orang Muslim. Baik. Nah, masalahnya kita orang Kristen di Indonesia pakai ini, gitu loh. Nah, kalau itu Nathan, kita masih debatable Nathan. Begini, ada yang mengatakan bahwa Allah itu merujuk kepada Tuhan negeri Mekah. Tetapi ada juga orang-orang Arab yang mengatakan bahwa kata Allah itu sebenarnya kata umum, ya, untuk menyebut Tuhan, begitu. Kata umum seperti Indonesia, Tuhan tuh netral. Dia bisa dipakai orang Hindu juga bisa bilang Tuhan. Tetapi ketika orang Hindu bilang Tuhan, pasti objeknya tidak sama. Yang dituju itu tidak sama ketika orang Islam ngomong Tuhan. Makanya kalau ada 3 orang kumpul, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Terus orang Kristen bilang begini, ayo berdoa kepada Tuhan. Pasti di dalam pikirannya orang Kristen, Tuhan di situ nggak sama dengan di kepalanya orang Islam. Gitu loh. Nah, ada juga yang berpikir bahwa kata Allah itu sifatnya netral. Tapi dengan menyampingkan semua Nathan, dalam hal bahwa kata Allah itu sering menyesatkan orang-orang awam, kata Allah itu tidak dipakai, menurut saya tetap setuju dengan itu. Kalau alasannya adalah itu. Tapi kalau alasannya yang lain-lain, itu masih bersifat debatable. Nah, salah satu terjemahan Alkitab dalam bahasa suku yang tidak ada kata Allahnya itu adalah, saya tanya dulu, Nathan orang Batak bukan? Bukan, saya bukan orang Batak, tapi saya paham bahasa Batak.
Dikit-dikit. Nathan orang mana nih? Saya orang Manado. Orang Manado. Nah, ada orang Batak itu punya kitab sendiri, terjemahan sendiri, namanya Bibel. Kalau orang Batak bilangnya, Bibel. Nah, di situ kalau ada kata Allah, saya lompat dari Monas. Gak ada. Gak ada. Iya. Pergi ke gereja HKBP, kalau ada kata Allah di situ, saya lompat dari Monas. Gak ada. Ya, saya Makanya- tahu tentang hal itu karena saya sedikit paham mengenai Bible Batak. Contoh misalnya 1 Musa 1 ayat 1 kan di sana menggunakan dimulani-mulana debata langit dohot tanoon. Ya kan, menggunakan kata debata. Nah, dalam Panurilang Yesaya 42 ayat 8, di sana dikatakan Audo Jehovah debatami. Audo Jehovah imaguarhu. Akulah Jehovah, itulah namaku. Ya kan? Ya, Nah, dalam hal itu nama makanya begini, kita juga harus punya pikiran itu yang luas begitu. Karena banyak juga perdebatan yang timbul karena ini, banyak juga yang salah pengertian gara-gara terjemahan ini. It's okay menurut saya kalau itu diterjemahkan ulang dan tidak dipakai kata itu, diganti saja begitu. Elohim. Ya, Saya setuju makanya dengan kalau saya pribadi Bang Edi, saya pribadi tidak menggunakan LAI. Saya pribadi menggunakan di Indonesia ini ada 3 lembaga penerjemah Bible yang diakui oleh negara. Salah satunya LAI dan ada 2 yang menjadi lembaga yang digunakan oleh Indonesia sebagai penerjemah Bible. Yang pertama adalah Yakin, Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia yang menerbitkan Indonesian Modern Bible. Yang saya gunakan ini yang saya gunakan Indonesian Modern Bible, di mana dalam covernya ini menggunakan Holy Bible. Ya, terus ada lagi Yalensa, Yayasan Lentera Bangsa yang menerbitkan Indonesian Literal Translation, di mana di situ penerjemahannya tidak lagi menggunakan kata Allah, yang digunakan adalah Yahweh Elohim. Nama Tuhan itu dinyatakan dengan tegas, karena kita sebagai orang Kristen harus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan itu, karena diperintahkan di dalam Bible. Oh Gitu. iya, ada yang komen ini, ada KGK. KGK itu maksudnya Katekismus Gereja Katolik Katekismus. 841. Kalau nggak salah saya sudah pernah baca ini Katekismus ini. Kalau nggak salah, coba nanti dikoreksi teman-teman ya. Ini saya bilang kalau nggak salah, artinya saya belum yakin betul. Di situ ada sebuah statement bahwasanya Tuhannya orang Katolik dengan Tuhannya orang Islam itu sama. Betul nggak itu? Tentang itu. Betul. Sama, betul. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841, di sana berbicara tentang hubungan gereja dan umat Islam. Di mana di sana dikatakan mengenai rencana keselamatan juga merangkum kaum muslimin yang berpegang kepada iman Abraham dan mengakui bahwa mereka bersujud bersama-sama, ya, dengan orang Katolik ini, Islam dan Katolik ini sujud bersama-sama menyembah kepada Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841. Ya, Ini ada juga benar. dalam Berarti Tuhannya Gereja sama Katolik. berarti. Sebentar. Sama. Kita Dalam Katolik dan Islam. perlu konfirmasi. Sebentar, kita perlu konfirmasi dari seorang Katolik ya, supaya kita tidak melakukan salah informasi. Makanya itu satu saat perlu kita bahas juga, apakah benar secara resmi Gereja Katolik mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu dan Tuhannya orang Katolik itu sama. Karena kalau sama, maka itu bisa seperti ini. Maka saya tidak heran melihat gambar ini. Saya kasih contoh ya. Ini adalah seorang uskup. Sebentar saya geser dulu. Nah, jadi kalau pausnya sudah mencium Al-Quran ya, udah Tuhannya udah sama tuh sebenarnya gitu. Iya, makanya Katekismus Gereja Katolik nomor 841 mengatakan Islam dan Katolik sujud kepada Tuhan yang sama, yang namanya Allah ini. Nah, ada juga Bang Edis, selain Katekismus Gereja Katolik nomor 841, ada dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 202, di sana dikatakan Yesus sendiri menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 202. Dalam Katekismus Ya, Gereja Allah di Katolik situ, nomor Allah di situ juga Allahnya orang Islam berarti. Iya. Nah itu, kalau itu udah repot. Oke lah Nathan, karena gini,
biar berimbang. Oke, terima kasih Bang Edis. Oke, biar berimbang. Cuman saya perlu konfirmasi sekali lagi ya, karena banyak yang bilang bahwa Anda itu adalah seorang oneness yang berpaham Yesus adalah Bapa di surga. Makanya sekali lagi saya katakan, apakah Oh, enggak, bukan. apakah Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Enggak, Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Baik, Sang udah. Bapa Kalau dan seperti itu Yesus udah ini betul. adalah dua hal yang berbeda. Baik, kalau sudah seperti itu betul. Baik, saya turunkan ya, Nathan ya. Oke. Maju terus Nathan. Oke, terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama. Shalom. Shalom. Sama-sama.